Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tujuan kita hidup. Karena tanpa kita tahu apa tujuan kita hidup, maka kita akan terombang-ambing. Kita tidak tahu arah yang akan kita tempuh. Kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Artinya tujuannya kita. Ada orang mengatakan bahwa tujuan kita hidup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabdian kepada Allah itu adalah untuk mendapatkan tujuan hidup kita. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Kalau kita pahami ayat ini, berarti ini adalah tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengabdi kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa tujuan hidup itu sebagai khalifah di muka bumi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Berarti ini juga tujuannya Allah, bukan tujuan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan hidup dan mati agar kami uji siapa yang terbaik amal ibadahnya. Ini lagi tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa tujuan kita hidup itu? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka, kesusahan. Maka tujuan hidup kita ini mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Apa makna daripada hasanah ini? Makna hasanah ini adalah ketenangan, ketentraman. Di dalam kondisi apapun, jiwa kita, hati kita tetap tentram, tetap damai, tetap nyaman. Sekalipun hidup kita miskin misalnya, sekalipun kita dalam kondisi sakit misalnya, hati kita tetap hasanah, damai, tentram. Maka kalau hati kita sudah mendapatkan hasanah, damai, sakit pun sakit itu akan menjadi nilai ibadah. Miskin pun kemiskinan itu pun akan menjadi nilai ibadah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang mengatakan tujuannya hidup adalah berma'rifatullah, mengenal Allah. Pengenalan kepada Allah itu pun adalah agar kita mendapatkan hasanah. Maka banyak yang tak paham apa tujuan dia hidup. Dia belajar ini, dia belajar ma'rifat, dia belajar kebatinan. Sehingga yang terjadi, dia disesatkan oleh jin. Dia merasa apa yang dia dapatkan suatu karamah misalnya. Dia merasa sudah alim misalnya. Dia merasa sudah pandai. Dia disesatkan oleh jin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuan kita hidup itu adalah hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Bagaimana ukurannya yang dapat hasanah ini? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita, tidak ada rasa takut di setiap kondisi. Baik di dalam sehat, baik di dalam sakit, baik di ketika tak mempunyai harta, miskin, tetap hatinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dan jalan untuk mendapatkan hasanah ini adalah pengabdian kepada Allah.
Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat sampan, sampannya adalah ibadah kepada Allah. Sampannya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengabdian itu, ibadah itu harus mempunyai ibadah yang mempunyai kualitas, yang mempunyai ruh. Tidak hanya sekedar ibadah saja, tidak, tapi ibadah yang mempunyai kualitas. Dan ibadah yang mempunyai kualitas itu harus diraih dengan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita kenal kepada Allah, kita akan menjadi hamba yang pasrah. Kita akan menjadi hamba yang la haula wala quwata illa billah. Maka dengan kita menjadi hamba yang la haula wala quwata illa billah, dapatlah kita hasanah ketentraman tadi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinum falahu ajaruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak, kata Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, pasrah dia serahkan semuanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, dalam susah, dalam miskin, dalam sakit, dalam kaya, dalam ibadah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan juga kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak ada merasa takut, dia tidak ada merasa sedih, dia tidak merasa duka cita. Kenapa? Karena hatinya sudah hasanah, mendapatkan ketentraman. Baik dalam susah, miskin, hasanah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih hasanah ini harus dengan ibadah yang mempunyai kualitas, yang mempunyai ruh. Dan ibadah yang mempunyai kualitas itu harus dengan tauhid, harus dengan ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Harus dengan kepasrahan. Dan untuk mendapatkan kepasrahan itu harus benar-benar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan hidup ini sangat jarang disampaikan oleh orang-orang, sehingga kita terombang-ambing, kita tidak tahu arah. Kita hanya sekedar beribadah, kita hanya sekedar belajar ma'rifat, tapi kita tak tahu arah tujuan daripada hidup kita ini. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tanamkanlah di hati bahwa tujuan kita hidup ini tidak lain selain daripada untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat hasanah di dunia dan dapat hasanah di akhirat. Dan juga tidak akan kita dapatkan hasanah di akhirat kalau kita tidak mendapatkan hasanah di dunia ini. Harus dapat di dunia ini dan juga dapat nanti di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini semua bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.